kemudian ada sabun mandi family kit lah, untuk khususnya ibu-ibu dan anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di tempat ini. Setelah kami membawanya untuk menyampaikan langsung kepada sasarannya. Nah, semoga ini bisa membantu, bisa mencerahkan dan bisa menyenangkan mereka yang dalam kondisi serba kekurangan di tempat di pengungsian ini. Kemudian bantuan kami ini memang sedikit, yang jumlah paketnya 120 paket. Per paketnya itu nilainya sekitar 100 ribu rupiah. Jadi semuanya mungkin sekitar 12 juta. Inilah yang dapat kita berikan pada hari ini, dan kita menggugah teman-teman yang lain, mungkin dari santri-santri kita yang lain, untuk juga ikut bersama-sama peduli kepada pengungsi Rohingya ini, dengan pertimbangan yang pertama, pertimbangan kemanusiaan, karena mereka ini manusia. Kemudian yang paling penting adalah mereka ini Muslim, jadi ukhuwah Islam, persaudaraan Islam ini yang penting. Mereka ini umat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu alasan apa yang mau kita sampaikan nanti di hari akhirat kalau kita tidak membantu umat Nabi. Satu orang saja umat Nabi yang tidak kita bantu, apalagi mereka ini teraniaya. Kita tahu bagaimana di negeri mereka, di tempat pengungsian, kemudian mereka terapung-apung di laut. Jadi kejadian ini tidak lepas daripada takdir Allah. Apapun tidak akan terjadi kalau tidak berdasar atas kehendak Allah. Jadi yang membuat mereka datang ke sini itu Allah. Itu kita mesti yakin sejarah Muslim. Seolah-olah kita diminta oleh Allah untuk apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana nih pendapat Abu? Mereka ini kan sebelumnya sudah dijadwalkan untuk pindah ke lokasi penampungan mereka. Ada masyarakat yang tidak bersedia. Bagaimana? Secara pribadi saya gitu ya, saya melihat bahwa seharusnya masyarakat tidak boleh menolak, apalagi ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pemerintah kita punya fasilitas, ada apa namanya, gedung PMI misalnya ya. Di fasilitas itu keberadaannya di suatu tempat kampung atau desa begitu. Masyarakat itu nggak boleh menolak sebenarnya. Dan seharusnya mereka pun juga mendukung program pemerintah ini. Segala sesuatu isu yang muncul dari luar itu belum tentu benar. Jadi kita jangan percaya kepada isu di luar, sementara kita nggak percaya sama pemerintah sendiri yang bisa langsung bertatap muka. Kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanya, bisa langsung tabayun. Sementara yang beredar di media sosial, mau sama siapa kita mau bertanya apa itu benar atau tidak. Jadi seharusnya seperti itu. Apalagi ulama sudah menyeru gitu ya. Kita peduli kepada mereka. Jadi saya berharap masyarakat terbuka. Karena kalau kita mengingat kita sendiri orang Aceh di konflik itu terkandung-kandung juga kita dulu. Hingga kita lari juga ke negara orang tapi ditampung di negara orang. Itu harapan. Ada satu lagi, ada yang mau Abu sampaikan kepada Indonesia yang telah menyebarkan informasi yang dasarnya ada pesan khusus Abu? Iya, sebenarnya kalau berita yang benar, pasti benar itu dari Allah dan Rasul. Itu udah pasti. Dan yang paling paham berita Allah dan Rasul itu yang dekat dengan Allah dan Rasul, yaitu ulama. Kalau berita selain daripada Allah dan Rasul itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Maka kepada kita yang memastikan itu benar atau salah, kita mesti klarifikasi, kita mesti tabayun. Kalau sudah tabayun, selesai masalah. Demikian.
sampaikan setelah melihat kondisi mereka tinggal di sini Saya melihat ini fasilitas yang sangat tidak istilahnya tidak layak untuk mereka. Sementara kita memiliki fasilitas yang lebih baik. Jadi saya berharap juga kepada pemerintah Aceh untuk segera relokasi penempatan mereka kepada tempat yang lebih layak, lebih manusiawi.